Perkenalkan, saya Joni Iskandar, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bandar Lampung dari SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Dalam melaksanakan aksi nyata tersebut, ada 4 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Dalam tahapan perencanaan, di samping menyusun jadwal kegiatan, saya juga meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata tersebut. Tahapan yang kedua adalah melakukan seminar pengimbasan kepada rekan sejawat. Kemudian yang tahapan ketiga adalah membuat kesepakatan kelas dengan siswa di kelas 94. Dan yang keempat adalah kegiatan refleksi dan evaluasi terkait hasil aksi nyata yang sudah saya laksanakan. Berikut adalah video kegiatan ketika saya meminta izin kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kita dapat berkumpul di kelas 94 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung dalam rangka mengikuti seminar pengimbasan dengan tema budaya positif. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Triviyono SPD. Yang terhormat Bapak Joni Iskandar SPD selaku dari untuk seminar hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, yang ketiga doa untuk membuka acara pada pagi hari ini, yang keempat sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kelima foto bersama, yang keenam acara seminar pengimbasan dengan tema budaya positif, yang ketujuh tanya jawab, dan yang kedelapan penutup. Untuk menghadiri siang waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi
ketiga yaitu doa untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yakafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Bribda Nasri pada Bapak Bribda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sabipun. Pak Joni Iskandar selaku calon guru penggerak SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang saya banggakan, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian peserta seminar yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 31 Januari 2023 yang saya banggakan. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwasanya kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di salah satu ruangan di SMP Negeri 1 ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh Bapak Joni Iskandar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Tentunya harapan kita semua supaya bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, supaya bagaimana nanti bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang baik. Oleh karena itu saya selaku kepala SMP Negeri 1 Bandar Lampung mengharapkan kepada Bapak Ibu peserta seminar nanti untuk dapat kiranya memberikan masukan-masukan yang positif, masukan-masukan yang baik, supaya nanti apa yang dihasilkan oleh Bapak Joni Iskandar selaku calon guru penggerak ini nanti bisa maksimal. Pada kesempatan yang baik ini saya diminta untuk membuka. Mari dengan bersama-sama kita melafazkan basmalah seminar pengembangan budaya positif di SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak Joni Iskandar secara resmi saya menyatakan dibuka. Terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seminar pengibasan dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Iskandar SPD. Bapak Joni Iskandar, persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. saya izin berdiri ya Bapak ya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat iman, nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara seminar pengibasan terkait dengan modul 1 budaya positif dari program pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada saudara kita Nabi Muhammad SAW. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan acara hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, seperti yang tertera di banner maupun di slide yang sudah saya tampilkan, tema kita hari ini adalah tentang budaya positif. Saya kira kita sebagai guru sama-sama maklum lah atau
paham bahwa ada istilah budaya, ya, apalagi yang guru seni budaya pasti sangat paham apa itu budaya. Positif jelas ya, kalau guru fisika jelas positif negatif, apalagi guru matematika juga ada negatifnya. Jadi ini adalah tema besar yang akan coba saya bawakan atau kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa ini adalah salah satu program dari pendidikan guru penggerak, di mana salah satu tugas di modul 1.4 yaitu aksi nyata itu adalah melakukan seminar pengimbasan. Jadi hari ini adalah kegiatan yang saya lakukan, pengimbasan tentang budaya positif. Lagi ini adalah fasilitator saya, Ibu Erdiana MPD. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah pengajar praktik, Ibu Rafika, dan saya sendiri dalam CGP angkatan 7. Apa tujuan seminar setelah kegiatan ini? Mudah-mudahan peserta bisa memahami terkait dengan budaya positif dihubungkan dengan filosofi KHD yang diajar Dewantara sebagai pendidikan. Kemudian terkait dengan teori motivasi, dukungan, dan penghargaan. Kemudian ada istilah keyakinan kelas. Kemudian teori kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada teori 5 posisi kontrol, dan terkait dengan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita mulai saja dari pertanyaan dulu. Ya, tolong jawab ini dengan jujur. Nah, kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Menurut saya, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan itu agar tercapainya kondisi yang nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran kalau dalam sekolah itu akan terlaksana. Terima kasih, Bu. Ya. Tentu saja kita semua punya impian, kan? Nah, kira-kira apa impian Bapak Ibu terkait dengan sekolah kita? Gak usah lah memecahkan mata segala. Nah, ini kira-kira impiannya yang Bapak Ibu impikan dulu ketika awal jadi guru atau awal lulus itu kayak mana sih sekolah impian? Tapi saya kira kita semua sebagai guru itu punya impian, ya? Dan sebagusnya punya impian. Jadi Bapak Ibu kalau punya impian, mudah-mudahan bisa mewujudkan impian tersebut. Ya. Oh, saya punya impian bahwa sekolah saya itu tertib, tidak ada yang terlambat. Misalnya jam 7 pagi sudah ditutup, nggak boleh ada yang terlambat, misalnya begitu. Misal tidak ada jam kosong, misalnya muridnya sangat hormat dengan guru-gurunya, nggak perlu dioper-oper untuk sholat, ganti baju setelah olahraga dan sebagainya. Itu impian. Saya kira sah-sah saja kita punya impian. Ya. Dan memang kita mulai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya kira tagline Ki Hajar Dewantara itu sangat jelas. Apa? Ada 3. Ing ngarso sum tulodo, ing madya mangkarso, dan tut muri handaya. Nah, 3 itu di depan, di tengah, di belakang. Ing ngarso sum tulodo berarti di depan memberikan, di tengah-tengah ing madya mangkarso katakanlah memberikan semangat, motivasi, ya. Dan tut muri handayani memberikan dorongan. Itulah tugas guru, ada 3 itu sebenarnya. Memberikan teladan, motivasi, dan dorongan. Maka satu yang pertama jadi guru itu harus bisa menjadi teladan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah bisa menjadi teladan belum bagi murid-muridnya? Insya Allah sedang berusaha, tetap berusaha. Ya. Teladan dalam bidang apa, Pak? Dalam bidang apa saja? Ya. Dari mulai yang kata Pak
rekan kemarin itu, wadah filter itu. Ya, kalau kita kan slogannya wadah filter, maka kita harus bisa menjadi teladan untuk menjadi wadah filter juga. Bertakwa, cerdas, kita harus cerdas. Guru itu harus cerdas kan gitu kira-kira. Kelihatan cerdas lah minimal di depan murid. Minimal di depan murid tuh pokoknya hebat banget. Padahal udah belajar dulu kan. Ya nggak apa-apa. Yang penting penampilan kita di depan anak-anak kita punya trust, punya kepercayaan. Oh bapak ini punya kemampuan. Gitu. Kemudian apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan di sini? Jika kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, hakikatnya adalah sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, air, basmi hama, dan seterusnya. Tetapi tidak bisa mengharuskan padi itu berbuat atau berbuah dengan baik atau lebat atau dan sebagainya. Sama juga dengan guru. Jadi tugas kita ini hanya bisa menciptakan situasi lingkungan yang baik bagi anak-anak kita. Adapun hasilnya bagaimana, yaitu bukan kewajiban kita lagi ya. Yang penting kita sudah berusaha menciptakan suasana yang baik dan yang positif. Kalau anak sudah dibuatkan suasana yang kondusif, positif, nyaman, tenang, aman, hasilnya bagus, yaitu yang kita harapkan. Tetapi ketika hasilnya di luar ekspektasi kita, masih ada hasilnya jelek, ya mau gimana? Yang penting kita sudah berusaha. Sama dengan petani, sudah dicangkul, dipupuk, dibagi hamanya, masih ada hasilnya tidak sesuai target. Ya itulah namanya kita kembalikan kepada konsep kita ini. Ternyata Ki Hajar Dewantara juga sudah mengatakan ini ya, kait dengan pendidikan. Nah, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman, bertumbuh, serta dapat menjaga, melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu. Dan apa tanggung jawab guru? Ya, itu tadi ya, menciptakan satu lingkungan yang positif. Tanggung jawab guru bagi warga sekolah untuk yang mendukung saling belajar, saling bekerja sama. Kemudian supaya tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ya. Alhamdulillah sekolah kita coba terus kawal supaya ada kebiasaan-kebiasaan yang baik bagi siswa-siswi kita, sehingga kebiasaan itu akan menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Akhirnya karakter itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah budaya positif. Jadi mudah-mudahan penanaman karakter yang dilakukan di sekolah kita ini akan menjadi sesuatu yang bisa menjadikan sebagai budaya. Yang itu ya, karakter-karakter baik itu menjadi budaya. Misalnya kita tanamkan supaya anak itu tiap pagi tadarus. Mudah-mudahan itu akan menjadi karakter anak yang nanti bisa tertanam di hatinya. Mereka akan senang mengaji. Kita tanamkan karakter untuk sholat berjamaah, mereka akan menjadi siswa yang rajin sholat dan sebagainya. Karakter apa? Ketika menemukan barang, mereka melaporkan. Itu juga salah satu kebiasaan-kebiasaan yang coba kita bangun di sekolah kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi tertanam di masing-masing ubun-ubun siswa kita, di hati siswa kita, sehingga di rumahnya juga nanti akan mereka laksanakan. Ya, itulah tugas kita. Kemudian, nah apa tempat yang nyaman itu? Kira-kira ya, suatu lingkungan yang aman, nyaman dari memberikan kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap satu pembelajaran. Ini kira-kira sudah kita bahas tadi ya. Jadi tugas kita adalah menciptakan suasana itu. Jadi anak itu memang harus belajar
bahkan kadang-kadang melakukan salah. Jadi jangan kita judge kalau anak salah itu langsung di strike merah. Enggak, karena memang itulah tugas kita sebagai guru. Anak berbuat salah ya itulah kita nasihati, kita bimbing lagi. Kalau masih lagi ya kita ulang lagi terus sampai bisa dibina. Nah, bekerja sama dengan guru konseling ya, guru BK. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menghilangkan rasa takut dalam diri murid sehingga mereka aman, nyaman berada di sekolah. Nggak boleh murid itu dibuat takut, distigmatisasi. Wah, di pelajaran ini gurunya galak, takut mau masuk. Akhirnya hari itu dia nggak sekolah. Kenapa? Karena ada pelajaran itu. Ada nggak yang seperti itu? Ada ya. Kenapa tugasnya banyak? Akhirnya karena satu lewat tugas, pekan depan dapat tugas lagi, numpuk, akhirnya ruwet sendiri. Nah, ya. Akhirnya anak itu merasa takut mau sekolah. Nah, itu jangan sampai bapak ibu guru distigmatisasi seperti itu. Kenapa? Karena bapaknya galak atau ibunya judesnya luar biasa. Padahal sebenarnya hanya stigma ya. Tapi karena sudah kadung seperti itu, akhirnya murid merasa takut. Bahwa membuat kesalahan adalah satu proses pembelajaran itu sendiri. Ya, memang belajar dari kesalahan itu adalah juga hal yang ada ya. Kemudian hanya dengan demikian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang tanpa tekanan dan nyaman. Ingat ya, siswa itu harus belajar dengan tenang, tanpa tekanan dan nyaman. Nah, kenyamanan itu yang harus kita buatkan. Walaupun kita juga bisa 100% ya, karena pasti ada gangguan. Nah, ada rujukannya, ini dapat kita lihat di standar nasional pendidikan ya, bahwa lingkungan positif sangat diperlukan. Ini undang-undang yang bilang ya, agar pelajaran terjadi adalah pelajaran yang berpihak pada murid, yaitu suasana yang belajar dilakukan adalah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, memberikan ruang untuk bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan minat dan bakat. Ini undang-undang sudah mengatakan itu atau peraturan. Jadi memang itu hal yang harus dilakukan oleh sekolah. Kemudian apa itu disiplin positif? Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Sesuatu yang dilakukan terus menerus, secara teratur, konsisten. Apa itu disiplin menurut Bapak Ibu? Mayoritas orang akan menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib ya enggak? Teratur, kemudian patuh pada aturan. Kata Bu Resi tadi, taat pada aturan. Itu hubungan disiplin. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya kan? Kalau nggak disiplin, kena hukuman ya anak. Nggak pakai baju dengan benar, misalnya seragam bersalah, atau nggak pakai topi ketika pacaran, itu dianggap tidak disiplin. Ya? Kenapa? Nggak pakai topi, lupa. Padahal itu sebenarnya different ya, berbeda. Kita lihat apa? Dimana disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Tidak harus tapi ya, ini katanya tidak harus. Berarti salah satu alternatif saja ya. Kan alternatif. Dan bila perlu digunakan, tidak perlu digunakan sama sekali. Kalau bisa, ya kan? Jadi nggak perlu dihukum sebenarnya. Yang benar sebenarnya seperti itu tentang disiplin itu. Tapi kan itu dikatakan di situ alternatif. Berarti kalau alternatif itu ya boleh, alternatif, tidak dilarang. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu apa? Ya, disiplin itu dia katakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Justru ya, di situ ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin bersifat self disiplin, yaitu disiplin dari kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan yang demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi idealnya disiplin itu dari dalam diri masing-masing. Tetapi kalau tidak bisa, maka harus ada pihak lain. Maka sekolah inilah yang disebut pihak lain tadi, mengajarkan disiplin kepada siswa-siswi kita, ya. Atau negara yang mendisiplinkan warganya. Di dalam standar nasional pendidikan juga ada tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, ya. Karakter disiplin, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Jadi itu di standar nasional juga sudah dituangkan seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus paham ya bahwa dalam konteks pendidikan itu ada 8 standar. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau akan direkrut menjadi salah satu tim dalam akreditasi, maka itu ada 8 standar. Nah, salah satunya adalah standar kompetensi lulusan. Nah, kemarin Pak Letak mengatakan wadas filter takwa. Jadi salah satu indikatornya apa? Siswa SMP 1 itu rajin beribadah, misalnya begitu. Itu salah satu standar kompetensi lulusan kita. Kenapa? Karena kita visinya adalah bertakwa, ya. Maka standar kompetensi lulusan itu di tingkat nasional juga ada, untuk tingkat SMP itu apa, ya. Kemudian motivasi, kita lanjutkan kepada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi ini yang disampaikan atau ditulis oleh Dian Gosen, ya. Yang pertama, jadi seorang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ya kan? Ini merupakan tingkat terendah dari motivasi. Kemudian akan menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Sifat motivasinya itu berasal dari luar, dari eksternal, ya. Dan jenis pertanyaan yang muncul adalah apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan itu. Nah, contohnya apa? Saya kalau nggak masuk kelas kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kalau saya nggak kerja 2 hari misalnya, tanpa keterangan, apa yang akan terjadi kira-kira? Atau kalau siswa misalnya, kalau saya datang jam 8 pagi, apa yang akan terjadi? Nah, kenapa saya harus datang pagi-pagi? Supaya nggak dicegat oleh guru piket, ya kan? Kenapa saya harus masuk kelas? Supaya nggak dipanggil oleh Pak misalnya. Nah, ini motivasinya eksternal, ya, untuk menghindari tidak nyaman. Kalau kita ditegur kelas kan nggak nyaman. Misalnya, kenapa lu nggak terlambat? Ini tadi macet di sana gini. Ya, macet jalanan. Kalau bapak lebih pagi datangnya macet nggak? Enggak Pak. Makanya datangnya lebih pagi. Siapa? Dipanggil. Atau kalau nggak ada ditelepon. Nah, saya juga diceritakan ini di sekolah yang sama-sama negeri di Bandar Lampung ini ada ternyata jam 7 gerbang itu sudah ditutup. Mau siswa mau guru nggak boleh masuk. Nah, itu ya. Disiplin nggak ini? Ya. Bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Bagus nggak kira-kira? Bagus sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau kita memang sudah sepakat semua, ya insya Allah bisa. Nah, sekolah kita dulu kan katanya pernah. Jadi seiring berjalan waktu mungkin ya manusiawinya lebih tinggi daripada itu ya. Karena ada yang berprinsip, kalau sekolah ditutup ya sudah pulang aja, nggak boleh. Berarti saya nggak boleh kerja kan? Kan korbannya siapa jadinya? Muridnya, kasihan. 1 jam pertama telat 5 menit gara-gara itu
misalnya di hari itu ngajar 6 jam, akhirnya 6 jam yang jadi korban. Itulah orang Indonesia, ya, terlalu banyak tolerir. Ya, nggak main kalau kayak gitu mau nyusul Jepang nggak bisa. Kalau Jepang nggak bisa udah. Nah, awalnya mungkin sakit ya, nggak enak, tapi kedepannya ya 20-30 tahun lagi akan terbentuk budaya yang positif. Kemudian motivasi yang kedua apa? Yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa kita kerjanya rajin misalnya? Datang pagi pulang paling sore supaya dapat pujian dari pimpinan. Boleh juga. Ya. Satu tingkat ini motivasinya dari yang tadi. Ini lebih baik sedikit ya. Kemudian ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada kata lomba misalnya dulu. Lomba apa? Lomba baca Quran misalnya. Lombanya yang sudah apa? Baru lomba solo song. Nah, yang menang Bu Fitri terus seperti. Lomba solo song hari dulu lomba solo song. Pasti lombanya itu yang sementara ini masih bisa dilakukan karena itu yang mudah, menyenangkan gitu ya. Kalau lomba guru suruh buat karya tulis pasti gak ada pesertanya. Karena susah. Lomba masak ya mungkin ada. Jadi itu ya motivasi penghargaan atau hadiah. Dan yang ketiga adalah motivasi itu berupa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini cirinya adalah melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Kemudian membuat seorang memiliki disiplin positif. Motivasinya bersifat internal dari dalam diri. Mau ada apa aja pokoknya saya jam 7 sudah ada di sekolah. Mau banyak yang kosong pokoknya saya masuk kelas. Mau kepala sekolah negur apa enggak negur pokoknya saya ngajar. Nah, kira-kira begitu. Ini yang diceritakan oleh kawan saya tadi di sekolahnya yang dulu. Ada beberapa guru yang punya idealisme seperti itu. Terserah mau mereka kosong, nggak pernah apa, pokoknya saya waktunya ngajar ya ngajar. Nah, ya. Karena motivasinya bukan karena dari luar. Ini kalau kita kan kalau sekolah lagi dinas luar seminggu, nah, alhamdulillah santai kita. Apalagi wakil kurikulumnya juga lagi dinas luar, sudah santai aja kita. Nah itu berarti motivasinya eksternal. Nah, Bapak Ibu, mari kita tumbuhkan motivasi dari internal. Ya. Kenapa Bapak Ibu jadi guru? Kan pengen jadi guru dulu. Hah? SPD semua kan? Nah, pengen jadi guru berarti Bapak Ibu kan? Kecuali Eskom. Kalau memang pengen jadi guru ya tugas guru itu ngajar Bapak Ibu ya. Mau ada apa aja pokoknya ngajar. Gak perlu ada kepala sekolah apa kan pokoknya saya mengajar. Nah, cintai profesi kita. Nah, gitu. Kalau sesekali ya oke lah ya. Nanti kalau masuk terus juga ada omongan yang nggak enak. Kapan Bapak ini mention yang begini? Kapan Bapak ini sakit? Nggak pernah sakit perasaan Bapak ini loh masuk. Padahal kalau dilakukan survei kepada seluruh siswa Indonesia ini, maka jam pelajaran yang paling favorit itu pasti satu, jam kosong. Ya kan? Jadi walaupun apa-apa, tapi ya kita nggak boleh juga terpengaruh itu. Pasti di antara 32 siswa itu adalah siswa yang mengharapkan kehadiran kita, ya kan? Nah, at least 1 atau 2, nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau dari 30 siswa itu 25 memang sangat merindukan kita. Yang 5 ya nggak apa itu biarin aja. Nah itu berarti Bapak Ibu sudah menjadi guru yang dirindukan. Nah, mau nggak Bapak Ibu jadi guru yang dirindukan? Mau ya. Jadi saya waktu ditanya dulu pernah ketika kegiatan Nopakara itu apa prestasi atau
sesuatu yang paling menggembirakan Bapak Ibu? Saya jawab singkat saja. Saya cukup senang kalau murid bisa menerima saya dengan senang di dalam kelas, dengan bahagia. Udah, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kita datang ke kelas, siswa kita senang, nggak ada penolakan, itu kan suatu hal yang sangat positif ya. Tapi kalau sebaliknya, ada IPA lagi, siapa guru Pak Jois lagi? Pasti tugas. Ya, stres duluan. Atau matematika, ini saya apa lagi? Tapi dia, wah Pak Jun ini enak nyanyi diharapkan ya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan diri kita sendiri. Coba, mengapa kita hadir kelas tepat waktu? Kira-kira kenapa kita datang ke kelas tepat waktu? Supaya tujuan pembelajaran tercapai. Karena kalau kita nggak tepat waktu, nggak tercapai TP-nya, gitu ya. Indikatornya nggak tercapai. Karena titik-titik lah, masing-masing punya jawaban. Ya, kamu langsung di prototip Pak Abe. Karena Bapak depan. Oh, karena Pak Kepala Sekolah udah begini. Maka cepet-cepet kita. Ya. Ini kita jawab masing-masing aja. Masing-masing punya jawaban sendiri. Setidaknya dari jawabannya Bu Anissa tadi, supaya TP-nya tercapai, dan itu aja. Kalau kita sering nggak masuk kan berarti nggak tercapai nanti. Nah, ya. Nah, apa tujuannya dari diskusi positif ini? Yang pertama adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi sebagusnya itu motivasi dari murid itu yang motivasi intrinsik dan internal ya, dari dalam diri sendiri. Mereka datang ke sini itu memang karena ada motivasi dari dalam diri sendiri mereka, bukan karena takut nggak naik kelas. Nah, itu kira-kira ya. Kalau sudah muncul motivasi itu dalam diri siswa kita, itu berarti sudah berhasil. Ada nggak? Pasti ada. Berapa persentase? Ya kita nggak tahu. Perlu diteliti, perlu disurvei. Dari 1000 siswa kita ini berapa yang punya motivasi betul-betul ingin belajar datang ke sekolah? Ada sih, pasti ada. Walaupun mungkin tidak banyak. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Itu nanti sama dengan kalau kita beribadah ya. Mau ada malaikat mau enggak, pokoknya kita ibadah, kira-kira gitu. Sementara kalau yang termotivasi itu saya melakukan ini supaya dapat pahala sekian ribu, itu motivasinya masih eksternal. Tapi kalau sudah tadi itu tadi intrinsik tadi ya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah tadi sudah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid kita. Nah, ini adalah salah satu menurut saya hal yang cukup sulit, ya, tidak mudah. Bagaimana kita bisa memotivasi anak punya disiplin positif, punya motivasi internal. Sementara ya kita sudah seperti itu aja masih belum, kira-kira gitu. Sudah sepertinya masih aja. Tiap hari Senin dan hari apel masih aja lemot gitu. Nah, konon kalau kata Mr. Anton dulu pelajari Thailand itu kalau baris itu cepat. Itu perit langsung baris. Cuma Mr. Anton pernah cerita sama saya di Thailand. Kemudian ada 3 hal: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya ambil sebuah cerita ya. Coba nanti kalau ibu cermati. Seorang siswa bernama Ipa kurang menguasai pelajaran IPA, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku, sama dengan si Balol 96 tukang gambar. Ya kan? Pada saat guru IPA-nya Pak Jo, kebetulan saya menanyakan pertanyaan, Ipa menjadi gugup dan tiba-tiba gagap saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas tertawa melihat perilaku IPA yang berjalan tegagap dan terkejut. Pak Jus saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Jus. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira ada anak yang bisa jawab, malah disuruh maju, dihukum lah kira-kira gitu ya. Nah, sekarang saya ingin konfirmasi kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan dari Pak Jul tadi? Ada anak yang bisa jawab, malah disuruh maju, seperti inilah tangan saya. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa nggak setuju? Ada Bapak Ibu dulu waktu SD atau SMP pernah nggak disuruh maju dihukum? Pernah? Disuruh berdiri di depan kelas? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang enggak. Nah kira-kira benar nggak tindakan guru kita waktu itu? Betul nggak? Misalnya Bu Piara dikasih soal persamaan kuadrat, nggak bisa jawab ya, udah ayo mau berdiri situ sampai jam habis. Nah, atau Bu Anissa, pasal 26 apa? Dulu nggak bisa maju. Nah, apalkan di depan berdiri. Dulu kan kalau zaman saya SMP itu nggak boleh butir-butir Pancasila. Waktu nggak butir dulu, waduh, nggak hafal. Nah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau apa? Nah, kenapa harus dihukum? Nah, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya riwayat waktu SD, SMP dihukum seperti itu, dan menurut Bapak Ibu itu tidak betul, jangan dicontoh, ya. Jangan anak itu dihukum karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya. Karena apa? Karena anak belum tentu semuanya itu suka pelajaran IPA. Ya, nggak semua anak itu suka matematika. Nggak semua anak juga suka baca puisi. Gitu ya. Jadi macam-macam lah. Mungkin caranya yang lain saja, yang tidak perlu gitu. Nah, jadi itu terkait dengan hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba anak tidak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, udah pusat aja, pusat. Kira-kira gitu ya. Itu kan tidak terencana. Karena datang terlambat, suruh lari keliling lapangan. Itu tidak ada sosialisasi sebelumnya. Karena kebetulan guru piketnya guru olahraga, udah kamu lari aja. Kalau gurunya yang piket matematika, udah kamu kerjakan ini. Kemudian sifatnya hanya satu arah dari guru. Bisa berupa fisik maupun non fisik. Nah, kalau fisik tadi misalnya suruh lari, suruh push up, suruh apalah gitu ya. Dan bisa menyakiti, sakit perut jadi nggak bisa sakit kaki, atau psikisnya kalau bentak-bentak akhirnya jadi termemori. Itu hukuman. Kemudian apa itu konsekuensi? Kita sering bilang kita ini harus konsekuen. Nah, kira-kira gitu ya. Menahan terhadap apa? Nah, harus konsekuen. Nah, konsekuen itu berarti apa? Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui. Jika besok tugasnya tidak dikumpul, maka konsekuensinya adalah ini. Paham anak-anak? Paham. Nah, besok ketika anak tidak kumpul tugas, anak itu dapatlah konsekuensinya. Jika besok kumpul yang paling pertama, akan mendapatkan reward. Nah, misalnya begitu. Ya. Sama dengan kita. Apa kalau konsekuensi kita? Anda nggak jadi pegawai di sekolah kita ya? Belum ada yang konsekuensinya. Mau rajin mau nggak rajin ya gajian tanggal 1. Tidak konsekuensi. Kalau yang rajin misalnya tanggal 29 udah gajian, mungkin rajin semua orang.
gitu ya. Tapi karena nggak ada konsekuensi bagi PNS itu tetap aja. Tapi kalau yang sudah lulus diklat PTG misalnya, konsekuensinya nanti mendapatkan tunjangan tambahan, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, konsekuensinya apa? Misalnya berdiri selama 5 menit, kita 5 menit aja. Biasanya diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya ngumpul baru dapat konsekuensi, dipanggil orang tuanya misalnya, atau suruh apa, itu konsekuensi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, coba Bapak Ibu cermati. Yang poin pertama itu, menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam selamat, saya tidak akan terlambat lagi. Apa itu? Hukuman ya? Mengiringi lapangan basket. Hukuman. Ya, membersihkan coretan. Apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena dia nyoret harus membersihkan sendiri. Dan seterusnya ya. Jadi itu beberapa hal terkait dengan konsekuensi ataupun hukuman. Maka kalau mau ada konsekuensi berarti harus ada kesepakatan dulu. Gitu ya. Yang nggak pakai topi barisnya dipisahkan ketika upacara. Nah, ketika anak sudah tahu berarti itu adalah konsekuensi. Ya. Yang nggak pakai topi suruh pulang. Sekarang yang berikutnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, diupayakan supaya mereka punya solusi sendiri. Misalnya siapa yang sering datang terlambat, Prisco ya, sering terlambat tuh, tiap hari terlambat, soleh, itu diajak ngobrol tuh biar mereka menemukan solusi atau Habib gitu. Harusnya seperti itu, guru BK atau guru BK itu. Kenapa kamu terlambat? Ya karena saya bangunnya kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena tidurnya kemalaman. Kenapa kemalaman? Karena nggak cepat saya tidurnya loh. Dan seterusnya ya. Nah, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Memang selama ini mungkin yang melakukan ini adalah guru BK ya, guru konseling. Ketika anak melakukan kesalahan, pelanggaran, biasanya akan diajak diskusi dulu. Muaranya apa? Karena tidak mendapatkan perhatian di rumah misalnya. Kemudian berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ini adalah sebuah hal di mana keyakinan seorang akan lebih memotivasi seorang dalam dirinya. Jika sudah yakin maka lebih akan termotivasi. Ya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau kita yakin bahwa agama Islam itu benar, maka kita harus mengamalkannya kan gitu. Ya. Nah, orang kenapa rajin ibadah? Karena dia yakin kan konsekuensinya. Nilai kebajikan yang diyakini akan disepakati anggota kelas. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati di dalam kelas. Itulah sehingga disebut keyakinan kelas. Karakternya apa atau cirinya? Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, misalnya sekolah punya peraturan. Tetapi kalau yang ini adalah kesepakatan antara siswa dengan guru di dalam kelas. Nah, kalau yang selama ini kan peraturan sekolah. Hari Senin menggunakan baju merah, biru putih. Kan kita nggak pernah diskusi sama anak-anak.
Kita maunya kalau hari Senin misalnya, pakai baju kaos saja Pak semuanya. Kira-kira begitu. Kalau sudah disepakati dan itu yakin ya stoknya aja. Berisi pernyataan. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Misalnya apa? Datang tepat waktu. Misalnya itu. Datang atau masuk kelas tepat waktu. Membersihkan sampah di laci meja masing-masing. Atau begitu pulang sekolah merapikan meja kursi masing-masing. Itu kan keyakinan kelas. Berikutnya kita lanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ini simpel saja. Menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar manusia ini? Ya. Makan minum. Makan, minum, tempat tinggal. Dulu waktu SD saya dipelajari tentang kebutuhan pokok. Kebutuhan primer itu ada 3. Sandang, pangan, papan. Nah, selain itu apa lagi? Kan butuh pendidikan juga. Oh, tapi itu bukan primer, itu disebut sekunder. Nah, kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup. Ya kan? Jadi orang itu pasti berupaya supaya bertahan hidup kan? Survival dulu. Makan, minum dan sebagainya itu supaya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi semua orang itu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Sama juga dengan murid-murid kita. Murid kita ini semuanya ingin dapat kasih sayang, baik di rumah, baik di sekolahnya, ya kan? Ini sudah di rumah ambur-ambur, di sekolah ketemu guru yang galak, kapan dia mau dapat kasih sayang? Mau berekspresi nggak diterima, akhirnya apa yang terjadi? Penyimpangan. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah tentang kebebasan. Semua orang ingin bebas, ya kan? Maka Indonesia dulu supaya terbebas dari penjajahan, berjuang membebaskan dari penjajahan. Kemudian kesenangan. Semua orang ingin mendapatkan kesenangan. Anak juga ingin senang datang sini. Kemudian yang kelima adalah penguasaan atau power. Power ini kata-kata tentang penghargaan. Ya. Jadi ketika mereka menang lomba itu mendapatkan penghargaan berupa apa? Diumumkan di depan khalayak ramai. Itu salah satu kebutuhan dasar. Pasti senang betul itu diumumkan, ya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, ada kebutuhan hidup, kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau semuanya itu sudah dapat, insya Allah nyaman hidupnya, ya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan posisi guru mengontrol anak-anaknya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Bapak Ibu kira-kira penghukum kan? Pernah menghukum anak kan? Pernah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini malah seolah-olah ngomongnya ke anak itu membuat anak itu gara-gara kamu itu jadi dimarahi kepala sekolah. Gara-gara kamu nggak ngumpul tugas, saya di omel-omelin sama pengawas, ya. Teman, ini kira-kira membuat siswa itu seperti temannya, ya, dianggap seperti teman, jadi akrab lah kira-kira, ya. Pakai tos segala, gitu. Kemudian memantau, ini sesuai dengan aturan saja. Pokoknya guru itu sesuai dengan aturan. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi guru: penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, mana posisi yang sekarang Ibu Bapak punyai? Apa
Apakah Bapak Ibu sudah menjadi seorang manajer? Sudah? Sudah ya? Alhamdulillah. Atau baru menjadi seorang pemantau? Ya, apa bedanya? Akhirnya kira-kira begini, guru yang menghukum itu menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas ya, kamu selalu saja salah. Kira gitu ya, dan beberapa lain. Selalu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran tetap berhasil, yaitu dengan cara guru tersebut. Dia nggak percaya dengan cara atau diskusi dengan siswa. Kemudian membuat rasa bersalah ini, tadi bersuara lemah lembut, menggunakan keheningan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Sekarang dikira kan bodoh amat gitu. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, kira-kira kalau teman apa yang diucapkan? Ayo batulah demi Bapak. Ayo rajin dong, gitu. Bapak lagi ini sama kepala sekolah. Ayo ingat tidak bantuan Bapak sama ini. Ditolong terus. Akhirnya punya trust dia dengan guru tersebut. Tapi lama-lama kalau nggak dengan guru tersebut ya nggak bisa juga melakukan, ya. Kira-kira itu. Kemudian suatu saat nggak membantu, dia akan mengatakan, saya pikir Bapak ini adalah teman saya. Guru atau teman? Nah, itu salah, ya. Murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut. Mungkin di sini adalah ya seorang siswa beberapa siswa yang terlalu tertutup oleh seorang guru, sehingga apapun yang dilakukan oleh guru tersebut dia akan nurut, tapi guru lain dia akan mencoba membantu. Ini hanya mengawasi kalau ini ya sesuai dengan peraturan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan dan seterusnya. Dan yang terakhir sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apa yang kamu yakini. Nah, kira-kira tadi yang mengajak diskusi anak, itulah manajer. Nggak langsung memberikan punishment, menjudge, itu tidak. Ya. Dan itu terkait dengan posisi kontrol. Yang terakhir adalah tentang restitusi, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Ya, ada 3 tahapannya ini dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi begitu anak melakukan kesalahan itu, jangan langsung dibentak-bentak, stabilkan dulu. Kan salah satu contoh kata-katanya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini, dan seterusnya. Pokoknya dibuat seolah-olah stabil dulu. Baru yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan melakukan itu kan? Kenapa kamu melakukan psikoterapi itu ada alasannya kan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Memang keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Dan seterusnya. Nah, ini adalah panduan sederhana untuk menyelesaikan permasalahan siswa segitiga restitusi ini. Dan jika ini bisa dilakukan, mudah-mudahan bisa membuat siswa itu tersadar dari pelanggaran yang dilakukan. Dan yang terakhir, last but not least. Nah, di standar nasional pendidikan dikatakan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik. Jadi yang pertama itu guru itu harus profesional dulu dan punya sosial yang baik dulu, baru melangkah ke tindakan selanjutnya. Kalau gurunya udah nggak profesional, jangan harap ya, akan berlanjut ke seterusnya. Jadi saya kira itu saja intinya.
bahwa kita kembali kepada tugas kita sebagai seorang guru, sama seperti yang sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita. Ingarso sungtulodo Madyo Mahakarso dan Tukuri Andaya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin didiskusikan, mungkin masih ada waktu sebentar. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan Pak Jois mengangkat tema budaya positif sebagai CGP Angkatan 7. Saya ingin bertanya Pak, untuk saran Bapak di sekolah kita tentang budaya positif dalam penggunaan IT itu sebagaimana ya Pak ya? Bagaimana Bapak mengimplementasikan budaya positif untuk penggunaan IT di SMP 1 Bandar Lampung? Baik, terima kasih Bu Marina atas pertanyaannya. Ini terkait dengan budaya positif dalam hal IT ya di sekolah kita. Tentu saja ini harus diawali oleh kita sebagai guru ya, dalam hal ini memberikan teladan yang baik dalam hal IT. Nah, IT di sini kan luas ya Bu, dalam hal konten atau dalam bentuk alatnya dulu. Saya ingin juga memberikan ketegasan dalam hal konten atau dalam hal peralatan. Peralatan ya, artinya yang digunakan guru kan untuk proses mengajar. Ini larinya ke proyektor ya. Atau baik, jadi yang jelas yang pertama kalau terkait dengan bagaimana budaya positifnya, yang jelas gurunya harus bisa IT dulu. Ya kan? Katakanlah gurunya sudah bisa IT semua, ya bisa ya. Jadi bagaimana bagusnya ya saling pengertian lah ya. Jadi misalnya memang kalau kita idealnya sih di setiap kelas kita sudah ada sarana IT-nya semua. Tapi kondisional sekarang ternyata banyak alat yang tidak berfungsi, sehingga yang terjadi adalah berebut ya. Guru menggunakan proyektor tapi tidak bisa karena apa? Karena terbatas jumlahnya. Nah, untuk itu mungkin nanti dari bidang kurikulum ini harusnya memberikan semacam jadwal penggunaan. Karena bagaimanapun juga semua guru harus diberikan kesempatan yang sama ya untuk penggunaan sarana dan prasarana. Nah, ini saya kira nanti bareng juga bisa membantu ini bekerjasama dengan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Kita memasuki acara yang 8 yaitu penutupnya. Untuk acara hari ini terima kasih kepada Bapak Jois Anda yang telah menyampaikan materi, dan untuk Bapak Ibu dan guru yang sudah hadir untuk menghadiri acara ini. Saya Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri seminar saya pada hari ini. Tolong diambil yang baik-baiknya, diambil yang baik demi kemajuan sekolah kita. Bagaimanapun juga Bapak Ibu inilah yang akan mengawal sekolah kita ya, terutama yang sudah PNS, P3K, mudah-mudahan yang lain juga akan segera menyusul ya. Sekali lagi, siapa lagi yang mau menjaga istilahnya prestasi sekolah kita kalau bukan kita ya. Jadi karena kita sudah berada di sini, inilah tanggung jawab moral kita supaya sekolah kita ini yang sudah baik tetap berada dalam baik. Kalau sekarang katakanlah sedang menurun, ya tanggung jawab kita lah untuk kembali membangkitkan sekolah kita ya. Maka saya mengimbau kepada kita, mari kita berpikir positif, bekerja positif. Gak usah yang ikut-ikutan yang mungkin di Bapak Ibu sudah lihat juga, dibiarkan saja yang seperti itu. Biar kita bekerja, pokoknya tujuannya adalah untuk kebaikan sekolah kita, yang tanggung jawab kita. Bagaimanapun juga ketika ada sekolah kita di momen prestasi, kita cukup bangga ya kan?
prestasi dalam bidang apa saja. Tapi ketika ada hal yang mencoreng sekolah kita, pasti kita juga merasa tidak enak, kan gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengimbau nanti ketika ada kesempatan dalam bidang apa saja, ikuti. Tidak hanya dalam CGP ini, tapi misalnya nanti ada diklat-diklat apa, silakan Bapak Ibu aktif. Melalui forum MGMP juga silakan Bapak Ibu mulai beraktif, biar dapat kenalan, dapat informasi, tukar informasi. Nah, karena apa? Katanya ada peribahasa itu katak dalam tempurung ya, seolah-olah sekolah ini sudah paling hebat. Ternyata ketika kita lomba di luar, kita baru tahu ternyata sekolah lain juga hebat. Nah, itu mari saya tidak bosan mengajak, mengimbau. Kebetulan mungkin kalau secara usia saya yang lebih senior, mengajak para adik-adik saya yang masih muda-muda ini, mari kita bekerja sesuai dengan profesi kita untuk menjaga prestasi sekolah kita agar tetap berada di jalan-jalan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini jadilah amalan kita dan bisa kita terapkan dalam proses belajar mengajar. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan As-Salam. Dan untuk saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.